Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan ada dua orang yang diskusi berkaitan dengan perbedaan di panen perdana. Pak Pendi, saya menanam bibit yang dari PT yang sama, kemudian pada bulan yang sama setelah dipupuk dan dirawat, tapi kok beda Pak Pendi, dia sudah berbunga, saya belum. Begitu panen perdana dia lebih cepat, saya kok enggak lah. Satu hal yang harus dipahami para planter dan para petani semuanya, bahwa ketika kita menanam kelapa sawit, kita harus tahu spesifikasi dasar dari bibit atau kecambah atau bahan tanam yang digunakan. Karena setiap bibit kelapa sawit itu memiliki spesifikasi masing-masing. Ini adalah bibit yang bersertifikat. Kalau bibit abal-abal atau bibit kentosan, maka sangat tidak bisa ditentukan pastinya. Bibit bersertifikat pun memiliki variasi yang berbeda-beda di dalam masa panen perdananya. Jangan dikira bahwa semua bibit itu memiliki panen perdana di waktu yang sama. Sebelum menjelaskan berkaitan dengan waktu ini, bahwa penanaman itu dianggap umur tanaman di lapangan seberapapun tua bibitnya. Misalnya kita menanam menggunakan bibit 1 tahun, kemudian kita menanam dengan bibit 2 tahun, begitu dia ditanam di lapangan, setelah dipancang, dilubangi, dipupuk lubangnya, ditanam, maka dia dihitung adalah 0 bulan, sama-sama 0 bulan. Mau dia 1 tahun ya 0 bulan, mau bibit 2 tahun juga sama dengan 0 bulan. Sehingga memang perhitungan panen perdana adalah dimulai dari ketika dia masuk lubangnya, 0 bulan ketika dia masuk lubangnya. Ketika dia masuk lubang ditanam, maka dihitung 0 bulan, seberapapun tua bibit yang kita gunakan. Di dalam panen perdana kelapa sawit itu didasarkan pada berapa bulan setelah dia ditanam di lapangan. Tidak berapa bulan dia di bibitan, namun adalah berapa bulan dia ditanam di lapangan. Sebagai contoh, DP Science sendiri MAEK 1 sampai 4 adalah rata-rata akan panen perdana di 26 bulan setelah tanam di lapangan. Kemudian DP dari PPKS baik Simalungun, Dampi, A549 ini sebagai contoh saja saya sampling juga memiliki hampir kesamaan 28 sampai 30 bulan setelah tanam di lapangan. Beda lagi dengan BL dari Bahlia sendiri. Bahlia 1 3, 4 ini saya sampel memiliki kesamaan, dia panen perdana pada usia 27 bulan setelah tanam di lapangan. Dan BL1 semiklon adalah 26 bulan setelah tanam di lapangan. Dari data ini bisa saya tunjukkan bahwa ketika kita sama-sama menanam, belum tentu kita panen perdananya bareng. Sangat tergantung dari bibitnya. Ketika saya tanya bibitnya sama enggak, sama dari PT, tapi jenisnya ternyata beda. Satunya adalah dari PPKS dan satunya adalah dari Lonsum. Ketika perbedaan ini mungkin tidak signifikan yang seharusnya ya. Jadi ketika sama-sama dirawat dan ini, maka sebenarnya hanya berbeda bulan saja. Tidak berbeda nyata sampai beberapa bulan, itu tidak. Karena memang Bahlia 1, BL1 panen perdana adalah 27 bulan setelah tanam di lapangan, sementara Simalungun adalah 28 sampai 30 bulan tanam di lapangan. Ketika keduanya ditanam di lapangan, maka sebenarnya akan muncul bunga pada umur 10 sampai 12 bulan, itu pertama kali bunga ketika perawatannya bagus. Ketika kemarin sudah saya sampaikan penggunaan bahan organik, di mana bahan organik dalam hal ini adalah janjangan kosong dengan jumlah 100 kg sampai 150 kg per pokok per tahunnya, maka justru malah akan merangsang pembungaan lebih awal karena memang pertumbuhannya lebih perakaranya lebih bagus dan memang figur tanamannya juga akan lebih matang. Ketika dia ditanam dengan menggunakan struktur tidak hanya pupuk kimia, yang pupuk kimia tetap diberikan namun ada penambahan bahan organik, maka bahan organik akan mempercepat pembungaan. Di dalam mekanisme 26 bulan, kemudian 28 sampai 30 bulan sampai 27 bulan, maka ini akan berpengaruh terhadap masa pembungaan. Jadi misalnya DP Sain 26 bulan, nanti dia bunga di 10 bulan sudah mulai bunga, mulai keluar dompet-dompetnya. Mungkin saja di Simalungun bisa keluar misalnya 12 bulan atau bahkan 10 bulan pun sudah mulai keluar.
tapi mungkin akan maksimum di 12 bulan. Sementara BL mungkin maksimum di mundur 1 bulan misalnya, karena memang spesifikasinya adalah 27 bulan setelah tanam di lapangan dia akan panen perdana. Kemudian para planter dan para petani semuanya, Pak Pendi kok bunganya nggak muncul bareng-bareng ya? Di dalam pelaksanaan penanaman maka tidak akan mungkin muncul semua bunga semua. Itu tidak terjadi, namun akan berangsur-angsur sampai batas tertentu dia akan umur tertentu dia akan berbunga semuanya. Sebagai contoh, ketika panen perdana pun kita tidak bisa memaksakan untuk bisa dipanen seluruhnya. Secara standar perusahaan saja, ketika dia masuk dari tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan, maka tidak serta-merta harus 100% tanamannya dia harus panen, itu tidak. Namun bahwa di standar perusahaan adalah ketika 60% dari 143 kali 60% mereka sudah bunga, maka jumlah pokoknya itu bisa dipanen, maka dia sudah masuk TM. Jadi jangan bingung-bingung para planter dan para petani semuanya ketika kok bunga saya sana 2 bunga saya belum dan sebagainya. Selama perawatannya bagus sangat tergantung dari spesifikasi bahan tanamnya. Ini sudah jauh lebih bagus dibandingkan bahan tanam yang lama ketika kita dulu mengenal bahwa penanaman kelapa sawit akan panen perdana usia 4 tahun, 3,5 tahun sampai 4 tahun. Ini jauh lebih cepat panennya dibandingkan yang lama, sehingga memang salah satu kriteria dalam pengembangan breeding kelapa sawit sendiri adalah bagaimana mempercepat panen perdana tanpa menghilangkan produktivitas tanaman kelapa sawit, sehingga panen perdana panennya cepat, produksinya banyak. Inilah yang kita harapkan sebagai petani kelapa sawit, sehingga memang jangan ini. Kemudian menjawab salah satu lagi bahwa Pak Pendi ketika keluar kok jantan, ini yang menjadi pertanyaan gue dari para planter dan para petani semuanya. Ketika pertama kali jantan itu berapa persen? Kalau jantan semua baru kita akan bingung ya. Tapi kalau misalnya hanya 5%, 10% bunganya jantan, ya udah kastrasi saja. Karena balik lagi ke dalam sistem kastrasi, jika 26 bulan, jika 26 bulan adalah panen perdana, maka tarik 6 bulan, 20 bulan. Ini harus mulai dihentikan kastrasinya. Mundur lagi adalah 16 bulan. Ini adalah harus dikastrasi, harus ditinggalkan bunga jantannya. Dan balik lagi, selama periode pembungaan mulai keluar bunga sampai 16 bulan, potong semuanya. 16 bulan sampai 20 bulan yang jantan ditinggal, yang betina yang betina dibuang dulu untuk bisa merangsang bagaimana kastrasi ini adalah mendapatkan BCR atau komedel adalah 3 kg. Ini yang kita harapkan, sehingga memang ini sangat berpengaruh terhadap nanti panen perdana. Jangan sampai kita gagal paham di dalam kastrasi. Yang Pak Pendi kok ada ya tanaman kelapa sawit nggak perlu kastrasi sudah 3 kg? Ada. Ketika tanahnya sangat mendukung, faktor pemupukannya mendukung, ada juga faktor pertumbuhannya yang sangat bagus, bahkan tidak perlu kastrasi. Karena balik lagi, kastrasi diperlukan adalah bagaimana memfokuskan pemupukan yang kita berikan adalah ke vegetatifnya. Dengan badan yang besar, figur yang besar, bagaimana kita bisa mendapatkan komedel atau BCR minimal 3 kg yang layak dijual. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah ketika kita bicara tentang panen perdana, dibicara tentang pembungaan tanaman kelapa sawit adalah sangat tergantung dari spesifikasi bahan tanam yang digunakan. Dalam hal ini adalah varietasnya apa. Bisa jadi kita sama-sama menanam tapi panennya beda karena memang spesifikasi yang saya terangkan tadi adalah berbeda. Mungkin itu saja dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.